Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Vios Limo barengan gua Vito. Jadi untuk video kali ini requestan dari teman-teman untuk perbedaan dari Kia Rio dan Chevrolet Nova. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu untuk perbedaan fiturnya apa saja di antara dua mobil ini, saksikan terus video ini. Nah, untuk unit pertama yang kita review yaitu unit Kia Rio. Untuk Kia Rio ini untuk lampunya masih halogen dan juga belum mendapatkan fog lamp ya. Jadi masih ditutup seperti ini untuk fog lampnya. Dan untuk mesin sendiri untuk Kia Rio ini kapasitas mesinnya 1600 cc. Untuk pajaknya teman-teman, jika mobil ini dihidupkan atas nama pribadi plat hitam, kurang lebih di angka 1,6 sampai 1,7 ya pajak per tahunnya. Dan juga banyak yang bertanya, mobilnya kan pajaknya mati lama, terus ngidupinnya pasti mahal. Jadi seperti ini teman-teman, saya kasih penjelasan sedikit. Untuk mobil X-Taxi ini, untuk mobil taksi ya, biasanya pajaknya itu tidak mahal, di bawah 500.000, bahkan bisa dibilang harganya itu pajak per tahunnya ada yang hanya 200.000 saja teman-teman. Beda dengan pribadi yang sampai juta-jutaan. Jadi kalau mobil ini misalnya pajaknya mati 2 tahun atau 3 tahun, itu nggak akan semahal mobil pribadi gitu. Karena untuk mobil X-Taxi ini sekali lagi untuk pajaknya itu hanya 500 ribuan, bahkan 200 ribuan ya untuk pajak per tahunnya kalau unitnya plat kuning taksi atas nama PT. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Dan juga kan unit ini tidak ada STNK-nya ya. Banyak teman-teman yang bertanya, nanti kalau nggak ada STNK-nya ngidupin suratnya gimana? Nah, STNK plat kuning itu tidak mempengaruhi ya teman-teman. Karena selama ada BPKB-nya, selama ada rekomnya, selama ada sertifikat dan surat pelepasannya, pengurusan surat ke plat hitam itu bisa dilakukan. Jadi STNK plat kuning itu tidak berpengaruh. Terus ada lagi yang bertanya, nanti kalau plat hitamnya sudah jadi berarti tidak ada STNK-nya juga? Ya ada STNK-nya, karena ketika nanti sudah plat hitam, semua surat-suratnya jadi baru. BPKB-nya plat hitam, STNK-nya juga PKB-nya hitam. Jadi teman-teman dapat STNK dan BPKB plat hitam atas nama kalian. Nah, di sini perbedaan dari bagian interior driver untuk si Kia Rio mendapatkan power window 2 ya di sisi driver dan juga sisi penumpang kiri driver. Nah, ini untuk central lock pintunya. Dan untuk lampu spionnya di sini kita lihat masih manual, belum electric mirror maupun retract. Nah, ini untuk buka bagasi ya, dan juga untuk membuka tutup bensinnya ada di bawah jok driver seperti biasa. Lalu bentuk AC-nya seperti ini, kisi-kisinya memanjang ya. Ini untuk knop-knop AC-nya seperti knop kompor gas ya, lengkap dengan heater. Ini arah semburan, ini kecepatan semburan angin, ini arah semburan anginnya. Untuk on off AC-nya, ini untuk mengambil udara dari luar maupun dari dalam. Ini untuk lampu hazard. Jadi lengkap ya, ada heaternya, semburan angin ke arah mananya bisa diatur, kecepatan anginnya bisa diatur untuk di Kia Rio ini. Ini untuk konsol box penyimpanannya. Ini untuk persnelingnya teman-teman, 5 percepatan. Untuk handremnya masih manual. Ini cup holder ada di sini 3 buah.
Di sini ada satu power outlet untuk ngecas teman-teman, tapi harus beli adaptor lagi ya, adapternya. Nah, ini untuk menyimpan koin-koin. Ini unitnya dapat single DIN ya. Dan seperti ini speedometernya. Ada RPM, kecepatan, bensin, dan juga untuk suhu mesinnya itu ada di layar ya. Nah, ini untuk sun visornya di area driver sudah ada cerminnya, dan di area penumpang juga sudah ada cerminnya tanpa lampu ya di keduanya. Untuk handle-nya, pegangan tangan ada 3, kecuali di sisi driver tidak ada. Oke, sekarang kita ke bagian kabin penumpang. Untuk Kia Rio ini, untuk di bagian belakang masih power ankle ya, jadi masih diputar manual, belum pakai elektrik. Untuk windownya, di Kia Rio ini juga di setiap headrestnya sudah mendapatkan layar monitor. Ini untuk layar monitornya belum dicoba ya, masih berfungsi atau tidak, tapi kemungkinan sih masih berfungsi gitu ya, karena mobilnya tidak hidup, jadi kita tidak bisa ngecek. Nah, untuk unitnya semua pakai sarung jok, jadi untuk dalamnya sih masih bagus ya, jadi ini kotor itu masih sarung joknya saja. Nah, di belakang ini ada speaker 2 unit, 2 buah di kiri dan kanan belakang penumpang. Ini untuk lampu kabinnya ya, ada 2 di area penumpang dan juga ada di area driver. Jadi lampunya bagian penumpang terdapat 1 dan juga di bagian driver terdapat 1. Ini kebetulan tidak bisa dibuka ya teman-teman. Nah, untuk konsumsi BBM sendiri saya belum dapat nilai pastinya, tapi secara logika teman-teman tidak mungkin ya armada taksi itu dipakainya mobil yang boros gitu, tidak mungkin. Jadi perusahaan taksi pasti milih mobil yang irit, spare partnya murah dan mudah pasti teman-teman. Jadi untuk BBM tidak usah ragu sih, saya jamin pasti irit selama mesinnya itu sehat. Untuk bagasinya sangat luas ke dalam. Jadi tips buat kalian juga boleh ya dibuka-buka sampai ke area ban cadangannya untuk melihat apakah ada bekas karat, ada bekas banjir. Jadi diperiksa saja sedetail mungkin sebelum kalian pilih unitnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk Kia Rio. Di review secara singkatnya. Nanti kita lihat perbedaan dengan Chevrolet Lova itu apa saja. Dan ini dia unit dari Chevrolet Lova-nya. Kita lihat perbedaannya. Untuk kapasitas mesin di Lova ini 1400 cc ya, jadi lebih kecil dibanding si Kia Rio. Nah, untuk dari lampunya
sama masih halogen, dan juga sama ya, masih tanpa fog lamp. Masih sama dengan si Kia Rio. Untuk pajaknya per tahun setelah jadi plat hitam ya atas nama pribadi tahun 2010 kurang lebih sama teman-teman, di angka 1,6 1,7 juta. Estimasi cabut berkas itu 3 juta sampai 3,5 juta ya, siapkan saja dana. Jadi sampai si surat-surat hidup itu kurang lebihnya makan dana sebesar 7 juta teman-teman. Jadi untuk kalian tarik berkas dan juga untuk kalian setelah cabut berkas itu nanti masukin ke Samsat di daerah kalian sesuai dengan domisili KTP. Sekali lagi sekitar 7 juta ya teman-teman, dari cabut berkas sampai surat-suratnya keluar hitam atas nama kalian. Ini untuk konsumsi BBM sendiri, sekali lagi saya belum dapat nilai pastinya, tapi untuk keiritan ekstaksi itu tidak perlu diragukan, karena secara logika saja ya, tidak mungkin perusahaan taksi memakai unit yang boros. Nah, di sini ada satu perbedaan dari Kia Rio. Untuk lampu sennya ada di sisi kiri dan kanan ya. Tadi untuk Kia Rio itu tidak ada. Itu satu perbedaannya. Untuk pelek, semua pelek racing teman-teman. Tapi untuk Kia Rio dan Chevrolet Lova beda model velg saja ya, tapi semuanya velg racing. Nah, ini untuk kita lihat dari area belakang seperti ini bentuknya. Bentuk si lampunya semua masih halogen. Tadi saya sempat cek pajaknya teman-teman. Untuk ekstaksi ini pajak plat kuningnya itu hanya 300 ribuan ya, 200 ribu sampai 200 ribu, di bawah 300 ribu. Tapi dengan denda ya mungkin sampai 500 ribuan mungkin. Nah, ini perbedaan kedua untuk Chevrolet Lova. Di semua sisi penumpangnya itu sudah mendapatkan power window. Jadi di drivernya ada 4 kontrol ya untuk power window-nya. Dan juga ini perbedaan lagi. Di sini ada pengatur ketinggian lampu untuk si Lova ini, dan juga sudah electric mirror. Nah, ini untuk mengatur ya kiri kanan atas bawahnya. Kanan kirinya di sini ada. Jadi untuk Lova ini sudah tidak manual, untuk spionnya sudah elektrik. Kita lihat ke dalam lagi. Nah, seperti ini untuk bentuk speedometernya. Suhunya analog ya, suhunya bensin, RPM, dan juga kecepatan. Untuk AC-nya lengkap dengan heater, kecepatan angin dan arah semburan sama seperti Kia Rio. Ini lampu hazardnya. Ini AC-nya berbentuk bulat ya. Nah, di sini kita lihat asbak. Ini ada power outlet. Dan juga di sini ya untuk cup holdernya dia harus ditekan seperti ini. Nah, keren ya teman-teman. Nah, ini juga saya lihat ada tombol arah ada tombol untuk angin dari luar atau dari dalam kabin saja, dan juga sepertinya ada untuk bagian kaca belakang ya, penghangat kaca belakang untuk embun. Nah, ini kecepatannya 5 percepatan untuk persnelingnya. Lampunya ini untuk sun visornya lengkap dengan cermin di sisi penumpang maupun di sisi driver tanpa lampu. Untuk handle-nya pegangan tangan sama, hanya ada di 3 sisi. Di sisi driver tidak ada ya. Dan ini ada layar MID sepertinya untuk menunjukkan jam ya.
Ini untuk konsol boxnya. Nah, ini untuk buka bagasi belakang teman-teman. Jadi untuk Chevrolet Lova ini membuka bagasi belakangnya melalui tombol ini elektrik ya. Jadi harus ada listrik. Nah, ini untuk buka tutup bensinnya. Jadi karena si Lova ini belum ada akinya teman-teman, jadi untuk bagasi belakangnya tidak bisa kita lihat karena ini menggunakan elektrik ya untuk membuka bagasinya. Beda dengan si Kia Rio tadi yang masih manual, yang tombolnya ada di bagian bawah driver. Nah, ini untuk penguncinya ada di sini. Kita lihat dari sisi penumpang. Sama ya, masih mendapatkan layar monitor di kedua headrestnya. Tetapi untuk lampunya ya, lampu kabinnya hanya ada satu teman-teman. Berbeda dengan Kia Rio tadi ada dua. Ini untuk di sisi penumpang tidak ada lampu kabinnya, hanya ada di sisi driver saja. Dan juga untuk area belakangnya ini sudah power window ya. Beda dengan tadi yang Kia Rio masih manual untuk menurunkan dan menaikkan jendelanya. Sama terdapat dua speaker di area belakang penumpang, kiri dan kanan. Untuk spare part, ada yang nanya susah gampangnya lebih mudah yang mana? Setahu saya sih sama aja ya, walaupun Chevrolet memang sudah tidak ada di Indonesia untuk bengkel resminya, tetapi biasanya untuk ekstraksi itu selama armadanya masih ada, jadi pasti masih ada untuk spare partnya, entah itu copotan atau di zaman sekarang ini semua sudah diserba mudahkan ya dengan adanya online. Mungkin segini dulu teman-teman review unit perbedaan antara Kia Rio dan Chevrolet Lova. Semoga informasi ini bisa membuat teman-teman bisa lebih yakin untuk memilih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.